Di luar nama Yesus tidak ada satu pun yang bisa selamat. Kami bangga Tuhan punya Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Kami kagum Tuhan dengan semua perbuatan-Mu dalam kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sadar sungguh bukan karena kebaikan yang kami lakukan, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap detik di hidup kami dan tidak pernah meluputkan mata-Mu dari pandangan hidup kami. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, setiap sampah yang ada di hati kami, setiap kejahatan, kecewa apapun yang ada di hati kami. Kami buang itu jauh-jauh. Sebab kami percaya Tuhan, hati yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Supaya firman yang kami dengar, Tuhan ukir lembuti hati kami, supaya kami percaya karena firman-Mu berkata, ketika firman Engkau ukir lembuti hati kami, firman itu yang berkuasa menyelamatkan setiap jiwa kami. Mari Tuhan, layakkan setiap kami manusia yang berdosa ini, kami yang najis bibir, Tuhan kuduskan, lahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami supaya kami berharga dan berhak menerima sesuatu yang kudus yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba yang berdiri di tempat ini tidak lebih dari siapapun. Semua kami akan terus bersama-sama belajar, berjuang untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal setiap kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kami akan terus dikatakan berbahagia oleh Tuhan ketika kami melakukannya. Bapa, permuliakan firman-Mu bagi setiap kami bahkan hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang berkuasa. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama serukan amin. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Amin. Yesus dahsyat dan bahkan sampai detik ini, dulu, sekarang dan selamanya, Dialah yang tidak pernah berubah. Dahsyatnya itu, dahsyatnya itu tidak bisa kita lukiskan bahkan kita ungkapkan dengan kata-kata, benar. Bahkan kebaikan Tuhan kita tidak bisa melukiskannya dengan setiap kata kita. Kalau kata kita melukiskan setiap kebaikan Tuhan, mungkin satu buku pun tidak akan pernah habis. Bahkan kalau dari lahir kita ada sampai hari ini, seberapa banyak kata tentang kebaikan Tuhan yang kita bisa kasih, tidak ada. Amin. Oleh sebab itu kita orang-orang yang berharga, kita orang-orang yang bersyukur mendapat kemurahan Tuhan sampai hari ini. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 12. Yohanes 12 ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-8. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama mulai dari perikopnya. 1, 2, 3. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ dia datang perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang duduk makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya, lalu menyikat kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan lalu minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang di gudangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Untuk firman Tuhan. Perempuan Maria ini
Dia merupakan satu tokoh yang dikenang sepanjang masa. Bahkan dia menjadi prioritasnya Tuhan ketika Tuhan bangkit. Orang pertama yang Tuhan nampakkan diri adalah kepada Maria ini. Maria, dia punya kasih yang tidak ternilai buat Tuhan. Dia punya kasih yang terbaik yang dia berikan buat Tuhan. Kasih yang tanpa syarat yang Maria kasih kepada Tuhan. Gambaran kasih yang tanpa syarat yang dimiliki oleh seorang perempuan ini, Maria ini, dia mengurapi kaki Yesus. Ketika Tuhan datang ke Betania, ya, dalam perjalanannya sudah pasti Tuhan punya kaki itu berdebu, penuh debu. Nah, kalau kita lihat, biasa kita lihat di film-film Tuhan Yesus, ya, mereka punya sepatu tidak seperti yang kita pakai hari ini, tapi mereka punya sepatu atau kasut itu seperti tentara-tentara, jadi cuma seperti sendal, jepit lalu ada tali yang diikat. Fungsinya supaya ketika mereka lari atau mereka berjalan, sendal itu tetap melekat pada kaki mereka. Nah, ketika Tuhan singgah dan makan, ya, Tuhan, kalau dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38, ya, di situ dikatakan bahwa di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak yang dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata, Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Nah, Maria ini, kalau Bapak Ibu bisa membayangkan betapa kedalamannya air mata yang Maria punya, ketika di hadapan Tuhan, dia tahu bahwa dia orang yang berdosa, dia tahu bahwa dia seorang pendosa, dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan dia membasahi kaki Tuhan dengan air matanya. Siapa ini Maria? Dan kalaupun Bapak Ibu tahu, di semua orang yang hadir itu semua laki-laki, ya. Dan tradisi Yahudi ketika orang harus masuk ke rumah, harus taruh itu bejana pembasuhan di depan rumah. Fungsinya untuk membasuh kaki dulu, baru sebelum masuk ke dalam rumah harus membasuh kaki. Nah, Tuhan bilang, Simon, ketika aku masuk, engkau tidak menyediakan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi perempuan ini, dia datang dan membasahi kakiku dengan air matanya. Kedalaman air mata yang dia punya, saya pikir lebih daripada cuma dari bejana yang biasa ditempatkan pada saat itu, ya. Dia punya air mata bisa membasahi bahkan menyuci kaki Tuhan yang berabu. Kasih yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan, Maria lakukan kepada Yesus, itu kasih yang memang tidak akan pernah bisa dinilai oleh apapun. Ya, hanya orang yang bisa mengenal Tuhan saja yang bisa mengasihi tanpa syarat.
tahu siapa yang kita kasihi, ya kita akan memperlakukan orang itu. Kalau saya tahu bahwa saya punya orang tua yang harus saya kasihi, saya akan memperlakukannya dengan benar. Kalau saya tahu bahwa Tuhan yang menebus dosa saya, maka perlakuan saya pun kepada Tuhan itu pasti lebih. Nah, ada dua karakter yang kita lihat, ya, dari Maria, bahkan ada murid-murid Tuhan di situ, ya. Murid-murid Tuhan, ya, mereka selalu berjalan dengan Tuhan. Kedekatan mereka dengan Tuhan begitu erat. Kedekatan mereka dengan Tuhan itu di mana saya Tuhan, ada murid-murid ada. Tapi siapa ini Maria? Maria adalah orang perempuan yang berdosa, yang biasa yang ketika dia dengar tentang Tuhan, dia datang ke rumah itu. Dia memutuskan untuk datang. Nah, tindakan yang Maria buat kepada Tuhan itu kasih yang memang benar-benar tanpa bersyarat. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Bapak Ibu, saya lihat di Google, satu kati itu dia setara dengan 500 ml. Setengah kati. Setengah kati itu dia setara dengan 500 ml. Untuk harga minyak narwastu, ya, untuk harga minyak narwastu yang murni itu 30 mili saja harganya 1.697.000. 30 mililiter saja minyak narwastu harganya 1.697.000. Berarti dikali dengan 500 mili, ya. 1.697 kali dengan 500 mili, kita akan dapat 27.152.000. Nah, bayangkan cuma minyak narwastu yang Maria beli dengan harga 27.152.000, dia beli itu setengah kati dan cuma pakai di Tuhan pun kaki yang baaku. Maria sering hitung itu, tapi Maria kasih buat Tuhan. Nah, kadang kita mau kasih ke Tuhan saja kita hitung-hitung untung rugi. Kalau saya kasih begini untuk gereja, untungnya buat saya apa? Kalau saya full dengan Tuhan, saya dapat apa? Tapi Maria ini dia tahu kepada siapa dia memberikan itu. Bapak Ibu mau? Ya, apakah Bapak Ibu bisa kasih 27 juta beli minyak narwastu dan saat ini juga kita pakai untuk cuma ya lap meja, ya, yang di gereja lap alat musik. Apakah kita mau pakai? Pasti tidak mau. Tapi Maria tahu kepada siapa dia memberikannya. Ya, 27 juta dia beli minyak narwastu itu. Ya, bahkan yang tadi murid-murid bilang kalau bisa minyak ini dijual, ya, dia mau harga bisa menolong orang yang miskin. 1 dinar itu, kalau di uang dalam 1 dinar koin Timur Tengah itu dia beratnya setara dengan 4,25 gram. Bapak Ibu mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita kalkulasi ini saya 1 dinar saja, dia punya harga sudah dia setara dengan 4,25 gram. Emas 1 gram saja sudah berapa hari-hari ini? 2 juta. Dan 300 dinar, banyak sekali. Waduh, saya bisa kasih. Tapi Maria tahu bahwa kepada siapa dia kasih. Ini boros, Bapak Ibu. Tindakan yang Maria kasih kepada Tuhan ini pemborosan. Boros sekali buat Tuhan. Waktu 2 jam saya terlalu lama. Tapi Maria kasih dia boros. Dia kasih yang banyak buat Tuhan. Bahkan dia sendiri hitung itu. Ketika Tuhan datang, dia tahu bahwa hanya orang, ya, tradisi Yahudi hanya orang yang membasuh kaki itu cuma hamba, budak. Ya, dia tahu bahwa dia budaknya Tuhan. Dia tahu siapa dia orang yang berdosa. Makanya ketika Tuhan datang, Simon yang taruh air dan Simon mengizinkan Tuhan untuk cuci kaki. Tapi Maria datang dari
membasahi kaki Tuhan dengan air matanya? Pernahkah kita berpikir atau pernahkah kita merenungkan, sudah buat apa, sudah kasih yang terbaik saya dengan Tuhan? Ketika air matanya dia membasahi kaki Tuhan, kemudian dia pakai rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan. Siapa yang mau? Saya nggak ada. Tapi kenapa Maria buat? Karena dia tahu kepada siapa dia berikan, kepada siapa dia memperlakukannya. Kepada Tuhan Sang Pemberi hidup, yang seperti Ibu tadi, dalam nama Yesus dosa diampuni. Nah, kita sadar kalau kita orang berdosa, tapi kalau kita membuat kasih kepada Tuhan, kita pikir, ya, firman Tuhan bilang orang yang berbuat kasih banyak dosanya banyak diampuni, tapi sedikit yang berbuat kasih sedikit sudah dosanya diampuni. Berbuat kasih kepada Tuhan. Kemarin saya bilang di konser, firman Tuhan Bapak Gembala kemarin, fokus karena waktu ini mendesak. Bapak Ibu, kadang kita salah paham dengan Tuhan. Kadang kita gagal fokus, bahkan gagal paham tentang Tuhan. Kita hanya berpikir bahwa oh iya, kasih seperti ini, kasih hanya memberi, kasih hanya menolong, kasih hanya membantu. Tapi kita lupa bahwa kasih itu, ya, kalau kita tahu waktu ini waktu yang mendekat, kita akan sangat mengerti kasih itu yang seperti apa. Kalau kita tahu bahwa waktu ini mendesak setiap kita akan tahu pergerakan Tuhan itu kemana. Kita kadang gagal fokus, gagal paham tentang Tuhan. Jangan sampai, bahkan saya pun bilang bahwa mungkin pun saya ada di situ, bukan mungkin, tapi iya, saya gagal paham tentang Tuhan. Ketika Tuhan menuntut sesuatu yang harus saya kasih kepada Tuhan, Maria kasih yang terbaik. Bahkan firman Tuhan bilang tidak akan pernah bagian itu diambil daripadanya. Maria ini siapa? Maria ini ketika Tuhan hadir di rumahnya, di rumah Marta, dia orang yang paling suka duduk di bawah, di dekat kaki Tuhan. Ya, di dekat itu artinya ketika Tuhan duduk dan di dekat kaki Tuhan, berarti Maria duduk di bawah, di lantai. Kita kadang di hadapan Tuhan ataupun di mana saja, ya, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita lupa bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Kita hanya orang yang berdosa. Maria ketika dia duduk, ketika Tuhan datang, dia cuma tinggal duduk diam di bawah kaki Tuhan dan dengar apa yang Tuhan bicara. Makanya ketika Tuhan pun kembali, dia orang yang mengurapi kaki Tuhan. Makanya ketika Tuhan bangkit pun Tuhan mencari prioritas. Yang mencari prioritas Tuhan adalah Maria. Kalau kita mau mencari prioritas Tuhan, mari kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang sejati, seharusnya kita tidak akan pernah menuntut apapun, ya, dari Tuhan. Ketika doa kita tidak dijawab, kita bilang Tuhan terima kasih. Itu penyembahan itu seperti ini. Penyembahan ketika kita berdoa, minta segala sesuatu, kesembuhan kah atau apapun. Tapi ketika doa kita tidak dijawab, ya, penyembahan itu seperti ini. Tuhan, sekalipun aku tidak sembuh, aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu penyembahan. Kita tidak pernah menuntut bahwa Tuhan harus sembuhkan saya. Tidak tunggu sampai Tuhan sembuhkan dulu baru saya mau jalan melayani Tuhan. Tidak tunggu sampai Tuhan berkati saya melimpah dulu baru saya harus melihat pelayanan misi. Tidak. Ya. Coba pernah Bapak Ibu renungkan perbuatan baik apa yang terbaik? Ya, yang terbaik beda dengan yang baik. Yang terbaik itu hal yang luar biasa. Nah, tindakan Maria ini dia boros. Bapak Ibu sudah pernah boros waktu dengan Tuhan? Bapak Ibu sudah pernah boros segala sesuatu tenaga dengan cuma untuk Tuhan? Saya pernah bilang bahwa melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Nah, Maria yang Maria lakukan ini melayani Tuhan, pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Ya, hubungan antara Tuhan dengan jemaatnya digambarkan dengan suami dan istri.
tindakan seorang istri kepada suaminya itu digambarkan seperti kita kepada Tuhan. Perbuatan yang terbaik apa, kasih yang terbaik apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Kita kadang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita kadang suka, saya kasih ini, ya. Berpuluhan saya kasih di gereja, nanti saya, nanti pendeta begini dan begitu. Nah, tindakan kita, kalau kita tahu bahwa kita kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sayang kepada Tuhan, bukan ketika kita memberi perpuluhan dan Tuhan semakin sayang kepada kita. Tidak, Tuhan sudah dari dulu sudah sayang kepada kita. Kalau Tuhan tidak sayang, dia tidak akan pernah mau untuk turun ke dunia dan menyelamatkan setiap kita. Ya. Jadi ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin belajar firman Tuhan, ketika kita buat segala sesuatu bukan tuh supaya Tuhan semakin sayang kepada saya, tidak. Tapi saya buat karena saya mengasihi Tuhan, itu beda. Makanya kita jangan gagal paham tentang Tuhan. Kalau kita memberi perpuluhan itu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan itu firman Tuhan bilang. Itu firman Tuhan bilang. Ya, banyak yang khotbah kiri kanan yang ada di media sosial. Semuanya akan berpulang kepada firman Tuhan. Dia mau pukul tinggi, pukul setengah, pukul di bawah, tetap berpulang kepada firman Tuhan. Ya, mau perjanjian lama kah, mau perjanjian baru kah, tetap dia satu menyatu, dan itu kebenaran firman Tuhan. Oh, itu perjanjian lama, kita tidak hidup lagi dalam perjanjian lama. Justru dari perjanjian lama kita tahu tentang dosa. Bapak Ibu tidak bisa, saya menyingkirkan perjanjian lama dan saya hidup cuma di perjanjian baru. Kalau dikaitkan setiap kehidupan kita akan ada dalam setiap perjanjian lama. Makanya Maria dia tahu kepada siapa dia kasih. Nah, dunia hari-hari ini tidak mengerti bagaimana cara mengasihi tanpa syarat. Makanya dunia mencela, bahkan menurut pandangan mereka, kasih itu hanya sekedar perbuatan. Kasih itu hanya sekedar apa yang bisa mereka lakukan dan memiliki, bahkan ya saya kasih, saya harus terima. Ya. Seperti dengan murid-murid Tuhan, mereka menjadi gusar. Ya, minyak itu kenapa buang-buang akan for kaki Tuhan Yesus lah. Bayangkan. Kalau saya pikir barang ini minyak narwastu yang 27 juta, dia cuma beli dan dia kasih pakai di Tuhan pun kaki. Dan firman Tuhan bilang minyak narwastu itu, ya, ketika dipakaikan di kaki Tuhan, harumnya semerbak di dalam ruangan itu. Artinya sesuatu yang kita berikan, kasih yang tanpa syarat yang kita berikan buat Tuhan, itu akan menjadi wewangian buat Tuhan. Kehidupan kita, kalau kita korbankan bagi Tuhan, itu akan menjadi sesuatu persembahan yang berbau harum buat Tuhan. Tapi orang-orang murid-murid Tuhan bilang, aduh, jualan yang sudah lalu tolong orang miskin. Tapi Tuhan bilang apa? Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Mari renungkan dalam hidup ini, 1 jam, 1 hari ini kita kasih buat Tuhan berapa? Kita tidak ada ibadah dari hari Senin sampai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat ada pray. Ya, kalau Rabu anak-anak remaja tidak ada, hanya wanita-wanita saja yang dewasa. Ya, sekolah Minggu cuma hari Minggu, remaja cuma hari Jumat. Senin pray, kalau Senin itu ada doa remaja, Selasa ada doa, Rabu ada ibadah, dan Kamis. Nah, kalau menjelang Natal semua ibadah diliburkan. Berarti ya sudahlah, kalau kita sudah menjelang Natal, jadi mari kita fokus bersih-bersih rumah, pasang lampu, pasang pohon Natal. Ya. Ketika Marta dan Maria Tuhan hadir, yang paling sibuk itu Marta. Yang paling sibuk untuk siapkan segala sesuatu. Oh, meja makan mesti rapel akan begini, rimpel
Ya, oh mesti menu ini. Jangan sampai yang jasmani melupakan esensi dari hidup. Jangan sampai persiapannya lebih bagus, baik, sampai kita lupa fokus kita kepada Tuhan. Saya bukan berarti bilang bahwa jangan sibuk persiapan, tidak. Tapi ingatlah ketika waktunya sudah semakin dekat Natal, WBI kemarin sudah terakhir, Komsel kemarin sudah terakhir, otomatis Rabu kami sudah tidak ada ibadah. Ya. Bagaimana kita berhikmat untuk mengatur waktu-waktu ini supaya kedapatan kita punya kasih yang tidak ternilai buat Tuhan. Kalau kita mau mencari prioritasnya Tuhan, mari milikilah kerendahan hati. Seperti dengan Maria, dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak pernah pandang bahwa ya ketika saya sudah lakukan ini, beta, tidak. Tapi ketika dia lakukan itu, dia sadar kepada siapa dia kasih. Kalau kita tahu kepada Tuhan kita beribadah, kepada Tuhan seluruh hidup kita akan belajar untuk memberi kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau yang tidak terbaik jangan bawa, karena pasti Tuhan tolak. Penyembahan bukan soal kata nyanyian, tapi soal bagaimana kita menghormati kedaulatan Tuhan. Penyembahan artinya ketika kita tahu bahwa Dia Tuhan, izinkan Tuhan untuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kita, karena Dia Raja. Karena kita sudah bilang Dia Raja yang bertahta. Tapi ketika Tuhan atur, sabar dulu Tuhan, sabar. Masih enak nih, masih nyaman nih. Aduh, kasih ini lagi, kasih itu lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, setiap kita akan dituntut perbuatan kasih kepada Tuhan. Dunia akan mencela, dunia akan melihat bahwa saya berdoa terus, ya, saya rajin terus, saya rajin tapi hidup tidak berubah. Bapak Ibu, hidup ini tidak seperti orang membalikan telapak tangan. Kalau Tuhan bisa ubahkan, sangat mungkin, sangat bisa. Kalau kita layani seseorang, ya, kita sudah berdoa dan hidupnya tidak berubah. Kalau berdoa tapi itu dia bukan lakukan, saya berubah deh, yang berdoa lain, ya. Sebenarnya kita lupa, ya. Kalau kita mendidik anak kecil, ya, kalau anak kita masih bayi, kita rawat, kita jaga, kita belai, kita sayang, ya. Ketika dia bertumbuh dari bayi, anak, batita, balita, dan sampai dia remaja, apakah anak itu dia akan pernah ketika dia buat salah dan kita palingkan muka dan kita tinggalkannya? Tidak. Ketika dia tetap berbuat salah, ketika dia tetap mengecewakan hati kita akan tetap memandang dia di anak kita. Nah, Tuhan tuh seperti itu dengan kita. Tidak mungkin ketika Joshua buat hati saya jengkel berulang-ulang kali, setelah dia sekarang umur 13 tahun dan saya berpalingan meninggalkan dia, tidak. Saya tetap akan memandang dia seperti anak saya, bukan seperti, tapi dia memang anak saya. Ya, ketika dia buat jahat, dia buat nakal kepada saya, apakah saya berusaha berencana untuk membuat dia tidak baik? Apakah hati saya berencana untuk membuat dia jahat? Apakah hati saya berusaha untuk membuat dia untuk mencari, ya, mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik? Tidak. Nah, Tuhan pun demikian. Doakan terus dia, datangi terus. Mungkin posisinya dia masih baik rohani, ukurannya ada. Kalau di dalam Roh Kudus ukurannya ada, mata kaki, lutut, pinggang, dada dan lutut kepala. Iman pun ada ukurannya. Iman pun itu ada. Ya, iman yang sejati dan iman yang benar itu beda. Ya, iman yang benar itu kita mengimani sesuatu, ya, untuk Tuhan lakukan. Tetapi ketika Tuhan tidak melakukannya, iman yang sejati itu ada. Saya tetap percaya Tuhan. Mari, setiap kita pasti mau mencari prioritas Tuhan. Setiap kita pasti mau diingat oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa kita buat. Perbuatan terbaik apa yang bisa sudah kita lakukan kepada Tuhan.
Orang yang mengenal Tuhan bagaimana caranya untuk memperlakukan Tuhan. Tapi ingat, orang yang dikasihi pun harus tahu diri. Jangan sampai kita orang yang dikasihi Tuhan tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Mari cek kembali kehidupan kita. Kasih kita sudah terbaik untuk Tuhan atau belum? Ya. Kita buat sesuatu bukan supaya Tuhan tambah sayang kepada kita, tapi kita yang semakin mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir apapun. Jangan pernah kau berpikir saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini supaya Tuhan berkati saya, supaya Tuhan berkati saya. Tidak. Ketika tidak diberkati, aduh sudahlah, jangan terlalu setia amat lah. Toh juga Tuhan sing jawab kita pun doa. Berarti kasih kita lagi salah. Kasih kita lagi gagal paham tentang Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, ya, ketika Tuhan mengasihi kita, apakah Dia pernah, Tuhan kalaupun bisa, Tuhan ambil cawan ini daripadaku, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kadang kita lupa berdoa, kadang kita suka berdoa, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, amin, dalam nama Yesus. Tapi akhirnya harusnya tutup terjadi sesuai kehendak Tuhan. Ya. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau lakukan atau tidak lakukan, saya tetap memilih untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah turunkan standar, ataupun jangan pernah engkau, oh ya, saya sudah kasih begini, ya, sudah kasih satu gayung, berarti kalau Tuhan saya balas, atas kurang lain, satu cangkir, saya, ya. Kalaupun ketika saya belajar firman Tuhan ini, Maria kalau dia tahu, aduh jangan mahal-mahal lah, minyak zaitun saja. Bapak Ibu, minyak zaitun dan minyak narwastu yang lebih mahal, karena dia SLD sangat kental. Kalau minyak zaitun ini dia harganya murah, sangat murah. Kalau bisa jangan terlalu, cuma pakai Tuhan kaki saja jadi. Cukup minyak zaitun, tidak. Maria kasih minyak narwastu dan harganya 27 juta. Mari Bapak Ibu renungkan kembali, seberapa pengorbanan kita, seberapa kasih kita kepada Tuhan. Sudah yang terbaik atau belum? Kalau belum yang terbaik, jangan engkau pernah bawa buat Tuhan, sebab sudah pasti itu tidak akan ditolak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim musik.